Yo, para Wibu Nolep. Aduh gimana nih kabarnya kan? Gue doain semoga kabar lu pada gitu kan selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sesuai janji gue gitu kan di postingan gue yang udah lama gitu, kalau gue akan ngebahas tentang Mondai Jitachi. Dan ya, janji itu bakal gue penuhi di video kali ini. Karena di video kali ini gue akan ngebahas tentang anime Mondai Jitachi. Oke, daripada banyak bacot gitu kan Cuk ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasan pertama, yaitu tentang latar belakang dari Izayoi Sakamaki. Di anime kita diperlihatkan gitu kan, kalau Izayoi adalah karakter yang overpower gitu. Ya sebenarnya sih nggak salah, emang dia overpower gitu kan. Tapi itu masih di gerbang-gerbang awal gitu, belum sampai gerbang 4 sampai 1 digit. Buat satu lawan satu sih gitu ya, Izayoi masih emang overpower, tapi yang nggak segampang waktu ngelawan musuh yang ada di gerbang 8 sampai 6 digit. Kalau udah ada di gerbang 4 sampai 1 digit tuh kayaknya musuhnya udah beda kelas gitulah. Ditambah Izayoi juga belum melawan salah satu dari aliansi Demon Lord yang ngancurin guildnya dulu. Jadi Demon Lord yang dilawan Izayoi di anime itu masih Demon Lord yang belum tergabung di aliansi Demon Lord yang ngancurin No-Name dulu. Nah, Izayoi sendiri gitu kan adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Setelah itu Izayoi diadopsi oleh sebuah keluarga, tapi keluarga itu mengembalikan Izayoi karena ya lu tahu sendiri lah gitu kan, kalau Izayoi itu suka buat onar. Hal itu nggak terjadi satu kali aja gitu kan, tapi terjadi berkali-kali sampai pihak panti asuhan tuh kesel dan ngebuang Izayoi ke panti asuhan lain. Dan hal yang sama terjadi lagi di panti asuhan yang baru, yaitu Izayoi yang diadopsi terus dikembalikan lagi, dan itu terjadi berkali-kali juga. Dan ya panti asuhan ujung-ujungnya kesel dan ngebuang Izayoi ke panti asuhan lain, dan itu terjadi terus saya ngulang-ngulang gitu kan. Nah, Izayoi yang udah mulai kesel gitu kan sama situasi yang dia terima, mulai mendatangi semua orang yang pernah ngadopsi dia dan mulai menipu mereka dengan mengambil sejumlah duit mereka. Setelah itu Izayoi membuat sebuah permainan gitu kan, di mana seseorang yang berhasil menangkapnya akan mendapatkan semua duit yang dia dapat dari semua pengadopsinya. Dan jika mereka gagal menemukan Izayoi, Izayoi mengancam akan mengamuk dan menghancurkan dunia karena menurutnya gitu kan, dunia terlalu membosankan gitu. Izayoi banget lah gitu kan. 3 menit sebelum permainan berakhir, Kanaria berhasil menemukan Izayoi. Buat masalah Kanaria nanti bakal gue bahas di pembahasan kedua. Jadi lo pada tenang aja Cuk, bakal gue bahas kok Kanaria gitu kan. Setelah game itu, Kanaria mengajak Izayoi untuk berkeliling dunia dan menjadikan Izayoi sebagai anak angkatnya. Selama mereka berkeliling dunia, Kanaria mengajarkan banyak hal kepada Izayoi. Itu yang ngebuat Izayoi punya pengetahuan yang cukup luas. Setelah mereka berkeliling dunia gitu kan, Kanaria membuat panti asuhan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan khusus seperti Izayoi. Dan beberapa tahun kemudian, Kanaria dinyatakan sakit dan Izayoi memutuskan memenuhi salah satu keinginan Kanaria, yaitu untuk membuat Izayoi pergi bersekolah. Walaupun Izayoi sendiri gitu kan gak mau untuk sekolah, tapi ya demi permintaan ibu angkatnya gitu kan, Izayoi mengesampingkan egonya. Setelah 1 tahun kematian Kanaria, Izayoi menerima surat dari langit seperti yang kita lihat gitu kan di adegan awal anime, kalau Izayoi menerima surat yang dia terima dari Little Garden yang terbang gitu kan ke dirinya. Dan tapi ternyata gitu kan, Izayoi tidak langsung membuka surat itu, melainkan dia pulang dulu ke panti asuhan karena mendapatkan telepon dari orang panti asuhan. Setelah sampai di panti asuhan gitu kan, Izayoi disambut oleh pengacara Kanaria yang bernama Baron Lacroix, yang ternyata dia adalah ayah dari Jin Russell, sekaligus dia adalah Demon Lord. Baron Lacroix menantang Izayoi, jika Izayoi menolak atau kalah dari permainan itu, maka anak-anak di panti asuhan akan mati. Dan ya, Izayoi gitu kan keluar sebagai pemenangnya. Setelah itu, Baron Lacroix menyerahkan surat yang dititipkan oleh Kanaria untuk Izayoi. Izayoi membuka surat itu dan ternyata dari sebelum Kanaria mati, dia udah tahu jika Izayoi akan menerima surat dari langit dan ditantang oleh Baron Lacroix. Kanaria juga menuliskan jika Izayoi membuka surat yang dia terima dari langit, maka Izayoi akan dikirim ke dunia lain, lebih tepatnya ke Little Garden, dunia yang penuh dengan permainan dan pertempuran. Oke, itu aja untuk pembahasan latar belakang dari Izayoi. Ya, gue kira gitu kan, awalnya dia tuh anak dari salah satu Demon Lord gitu yang dikirim ke dunia lain.
Dan ya ternyata bener-bener anti mainstream gitu kan, kalau dia emang bener-bener murni dari sana gitu loh, yang dikirim ke Little Garden. Sekarang kita bahas pembahasan kedua tentang Kanaria. Kanaria adalah orang yang berasal dari Little Garden, tempat Izayoi dilempar ke dunia lain, dan dia adalah salah satu dari pendiri No-Name bersama dengan Baron Lycroix. Kanaria pergi ke dunia Izayoi karena dia menggunakan salah satu kemampuannya untuk melihat masa depan. Orang yang bisa membalaskan dendamnya pada aliansi Demon Lord yang ngancurin guild No-Name adalah Izayoi. Maka dari itu, Kanaria pergi ke dunia Izayoi dan membuat sebuah rencana agar Izayoi bisa pergi ke Little Garden. Mulai dari Izayoi yang ditinggalkan kedua orang tuanya sampai mereka berdua bertemu, itu semua sudah direncanakan sama Kanaria. Setelah Kanaria dinyatakan sakit, Kanaria juga yang meminta Baron Lycroix untuk menantang Izayoi agar dia gitu kan percaya kepada Izayoi kalau Izayoi adalah orang yang bisa mengalahkan aliansi Demon Lord. Setelah Kanaria mati, dia menjelaskan semuanya kepada Izayoi, termasuk dia meminta maaf kepada Izayoi karena membuat dia mengalami masa yang sulit di waktu kecilnya. Tapi Izayoi nggak marah gitu kan, melainkan Izayoi bersyukur karena jika Kanaria tidak melakukan itu, Izayoi percaya hidupnya pasti akan sangat membosankan. Ya walaupun Kanaria udah mati gitu kan, tapi kekuatannya sampai sekarang masih tetap aktif, yaitu merubah aturan dunia. Walaupun gue nggak tahu gitu kan tepatnya aturan dunia mana yang dirubah sama Kanaria. Pembahasan ketiga yang mau gue bahas adalah adik angkat Izayoi, yaitu Homura. Orang tua Homura meninggal saat usianya 4 tahun. Setelah itu Homura diasuh sama pamannya. Tapi pamannya meninggalkan Homura setelah Homura berhasil menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh pamannya. Homura menyelesaikan pekerjaan itu dengan kemampuan gift-nya yang membuat Homura dapat memahami struktur pada suatu benda, serta menciptakan atau membuat suatu benda yang telah dia rusak atau hancurkan. Jadi benda yang abis dihancurin gitu kan bisa di copycat sama si Homura. Setelah Homura ditinggalkan oleh pamannya, Homura diadopsi oleh Kanaria di panti asuhan yang menerima anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Homura nanti akan dipanggil juga gitu kan ke Little Garden seperti Izayoi. Nah, di Little Garden nanti dia akan mendapatkan gitu kan kapak Taurus, salah satu dari 12 senjata zodiak. Selain itu, setelah Izayoi dan yang lainnya berhasil mengalahkan Azidahaka, salah satu Demon Lord yang tergabung di aliansi Demon Lord yang ngancurin guild No-Name dulu, Homura mendapatkan full power Azidahaka setelah Izayoi dan yang lainnya berhasil mengalahkan Azidahaka. Karena sekarang dia adalah host dari Azidahaka. Ya simpelnya gitu kan, mirip-mirip kayak Jinchuriki dah, intinya kayak gitulah. Jadi Azidahaka ada di dalam tubuhnya si Homura. Ya oke lah gitu kan, mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari anime Dejitachi gitu kan. Ya nggak detail-detail banget sih pembahasannya sebenarnya, karena menurut gue pribadi gitu kan, Dejitachi nggak sekompleks DxD ceritanya. Walaupun cukup untuk ngebuat daya pikir gue agak meningkat gitu kan tentang mitologi-mitologi, karena ya gue sendiri demen gitu kan sama pembahasan yang berbau mitologi gitu. Dibanding sama harem dan ecchi, sebenarnya sih gue lebih kenapa gue suka di XD itu ya karena mitologinya, bukan karena ecchi dan haremnya. Ya kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.